Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi nih di acara talk show Inspiration Talks bersama aku Nazwa Sahira sebagai pembawa acara. Nah, pada siang hari ini kita kedatangan tamu istimewa nih yang akan membagikan pengalaman serta cerita hidup kepada kita semua yang insya Allah akan menginspirasi. Nah, kita sambut saja Kak Yusril. Halo Kak. Halo. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik. Nah, mungkin bisa perkenalan lebih lanjut nih Kak. Perkenalan diri lebih lanjut. Oke, nama saya Yusril Mujahid, biasa dipanggil Yusril. Saya berasal dari Bekasi, anak Bekasi. Wah, anak Bekasi nih. Mana suaranya anak Bekasi? Nah, pada hari ini kita mau nanya-nanya nih Kak, mau tentang pengalaman hidup Kakak selama ini dan mungkin ada prestasi yang pernah Kakak raih. Mungkin bisa diceritain dulu dari latar belakang kehidupan Kakak. Oke. Saya ini berasal dari Bekasi. Oke. Ya, Bekasi itu identik dengan Betawi. Oh iya, betul. Jadi saya berasal dari keluarga yang Betawi Tulen. Betawi Tulen. Ya, Oke. Betawi Tulen. Nah, dari Betawi Tulen ini ada pepatah yang mengatakan bahwa kalau anak Betawi itu udah pasti bisa ngaji. Oh, Iya. pasti bisa ngaji. Udah pasti bisa ngaji gitu. Oke, dari ngajinya ini nih mungkin bisa diceritakan kenapa sih sampai bisa disebut pinter ngaji? Iya, karena kalau saya di kampung atau di rumah saya itu dari kecil sudah dididik untuk paham terhadap agama. Iya, Betul. karena ketika kita sudah paham agama maka hidup kita juga akan mudah dan lurus-lurus saja, walaupun ya kadang juga bengok-bengok juga. Iya, betul. Nah, dari situlah didikan umi saya dari kecil. Kalau kita sebut biasanya ngaji sore kan. Oke, Iya, ngaji sore. setelah sekolah SD atau sekolah formal dari pagi sampai siang, sore kita lanjut untuk ngaji. Maka dari situ timbullah istilah bahwa Betawi itu harus pinter ngaji. Karena tadi bukan cuma sekolah formal, Betul. tapi juga setelah sekolah formal ada sekolah madrasahnya, yaitu Oke. ngaji tersebut. Iya. Karena umi saya kebetulan juga sebagai ustazah. Oh, Iya, wow. guru ngaji juga, maka Masya ya itu. Allah. Jadi memang faktor dari keluarga juga yang latar belakangnya sama-sama kuat di agama. Iya, betul. Oke, mungkin dari dorongan umi kakak ini untuk belajar ngaji, untuk pendidikan nih, untuk pendidikan sendiri kakak apakah menempuh pesantren atau bagaimana selama bersekolah? Oh iya, alhamdulillah ketika saya sudah dididik oleh umi saya, ya kalau bahasa utaminya sudah dijejelin. Oh iya, betul, Ya, sudah dijejelin dijejelin gitu ya. oleh umi Dari saya. kecil. Ya, dari kecil tentang agama. Maka setelah lulus SD, saya dimasukkan sama umi saya ke pesantren. Pesantrennya namanya At-Taqwa di Bekasi. Oh, Kiai Haji Nur oke. Ali, seorang pahlawan nasional juga. Wow. Nah, itu. Maka dari situlah ilmu agama saya berkembang, pengetahuan terhadap ilmu agama saya terus bertambah di pesantren tersebut. Karena saya sedari kecil memang sudah bercita-cita, karena dulu ada satu waktu itu saya masih TK Ya. atau kelas 1 MI kalau nggak salah, pokoknya masih kecil. Itu ada acara maulid di masjid rumah saya. Oh. Saya ngelihat ustadz lagi ceramah, tiba-tiba saya nyeletuk ke umi saya mau kayak gitu. Woi. Gitu, saya mau kayak gitu. Dari situlah umi saya makin dorong. Jadi semakin mendorong untuk saya ini diorbitkan menjadi bibit-bibit penerus ustadz, dai atau kiai tersebut. Maka saya dimasukkanlah ke pesantren At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali Bekasi. Gitu. Oke. Nah, di pesantrennya ini berapa tahun kak? Kalau di pesantren saya dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA. 6 tahun berarti 6 ya? tahun, betul. Saya 6 tahun di pesantren. Ya makan asam garam lah kalau bahasanya. Betul. Pahit manis, getir,
hidup di pesantren serba terbatas, tapi dari keterbatasan itu alhamdulillah saya menjadi ya manusia sekarang. Betul. Gitu. Jadi saya bersyukur juga dimasukkan ke pesantren dan menimba ilmu agama lebih dalam ya, kepada guru-guru saya di pesantren. Gitu. Nah, karena mungkin kemauan dari hati ya Iya. untuk pesantren itu dan tidak mudah untuk dijalani dan Iya. tidak semua orang mampu menjalani sampai selesai. Ya, betul. Karena banyak juga yang di pesantren tapi tidak tahan atau tidak kuat sehingga mengundurkan diri. Ya, betul. Iya. Karena mungkin saya juga pengen, Ya, Umi setuju, Umi ngedorong. Jadi alhamdulillah semuanya jalan lancar iya. gitu ya sampai selesai. Mm. Nah, dari pesantren ini kan kelas 1 SMP sampai 3 SMA. Iya. Nah, untuk perkuliahan nih kakak melanjutkan kemana setelah 6 tahun di pesantren At-Taqwa tersebut? Ya, saya ini 6 tahun di At-Taqwa. Alhamdulillah Allah takdirkan saya untuk melanjutkan studi atau belajar saya kuliah ke Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Oh, Masya Allah. Keluar negeri lah kalau bahasa orangnya. Iya. Jadi saya alhamdulillah masuk Universitas Al-Azhar Kairo Mesir atau melanjutkan setelah SMA tadi. Itu juga berkat lagi-lagi berkat dorongan dan dukungan umi saya. Gitu. Oke. Wah, menarik sekali ya ceritanya. Nah, kalian mau tahu nggak sih kelanjutannya seperti apa? Habis iklan yang satu ini. Stay tune. Revisi melulu. Dibikin seru aja. Puter cincau Japanda. Lek kunyah. Yuk putar seru momenmu. Oke, kembali lagi di Inspiration Talks. Nah, kalian mau dengerin lagi kan kelanjutan dari kisah Kak Yusrel ini? Mungkin boleh lanjut lagi Kak tentang yang Al-Azhar University tadi. Oh iya, jadi saya setelah lulus ya dari pesantren At-Taqwa, saya alhamdulillah melanjutkan kuliah ke Al-Azhar University dan saya kuliah selama 5 tahun. Jadi 5 tahun di 5 Mesir. tahun. Iya. Jadi kalau di Al-Azhar itu 1 tahun tahun pertama Iya. itu kita namanya i'dadul lugawi. Jadi Apa tuh? persiapan bahasa. Oh. Jadi kursus bahasa dulu, belum kuliah. Oh, gitu. Jadi setahun full kita kursus bahasa, kita sambil membiasakan diri kita di Mesir, karena kan Iya. kita kaget dong. Betul, Ya, betul. culture shock juga. Culture shock, Biasanya di Indonesia kayak gini, kok di Mesir sekarang kayak gini. Nah, mungkin itu juga jadi pembiasaan diri juga dan belajar bahasa selama 1 tahun. Nah, setelah belajar bahasa 1 tahun, baru kita mulai masuk ke kuliahan. Perkuliahan yang sebenarnya. Iya, yang sebenarnya, universitas yang sebenarnya. Iya, wow. Ya, Berarti beda ya dengan universitas yang ada di Indonesia yang rata-rata 4 tahun dan langsung masuk ke universitas. iya, perkuliahan seperti belajar pada umumnya. Iya, beda. Mungkin karena faktor kita kan orang Indonesia ya. Iya. Bukan bahasa induk kita kan juga bukan bahasa Arab. Betul. Maka diperlukan juga tadi persiapan bahasa itu. Oke. Berarti selama setahun persiapan bahasa, di tahun kedua baru masuk perkuliahan. Nah, selama 5 tahun kakak kuliah di Al-Azhar University, ada tidak prestasi atau pencapaian yang menurut kakak paling berkesan dan paling membanggakan untuk kakak sendiri? Kalau berkesan dan membanggakan, mungkin yang paling berkesan dan paling membanggakan adalah saya bisa menuntut ilmu secara langsung di sumber ilmu agama tersebut. Masya Karena Allah. kalau bahasa kalau bahasa Arabnya Al-Azhar masdarul ilm. Al-Azhar itu adalah sumbernya ilmu agama terutama. Karena seluruh orang di dunia kalau mau belajar Islam, belajar agama Islam, Itu di maka Al-Azhar. ya ke Al-Azhar lah tujuannya. Maka alhamdulillah bagi saya prestasi dan kebanggaan itulah Iya. bisa belajar langsung ke masyayikh, ke para syekh, ke para guru saya di Universitas Al-Azhar. Dan mungkin ada beberapa
prestasi yang sempat saya raih di Universitas Al-Azhar atau ketika kuliah di Mesir. Apa gitu. tuh kira-kira? Salah satunya adalah saya pernah ikut lomba bahasa Arab atau lomba pidato bahasa Arab ya antar mahasiswa seluruh Indonesia yang ada di Mesir. Dan, jadi alhamdulillah saya mendapatkan juara 2. Masya Allah. Juga saya sempat mengikuti lomba khutbah Jumat yang diadakan oleh panitia pemilu luar negeri. Jadi ketika itu akan nyoblos presiden kalau nggak salah. Ya mau pilkada tahun 2019 kalau nggak salah itu. Nah, jadi panitianya mengadakan lomba khutbah Jumat. Dan alhamdulillah saya dapat juara 3. Itu mungkin lomba yang bagi saya itu juga cukup terkesan saya karena lawan-lawan saya adalah mahasiswa yang S2 S3. Wow. Gitu. Jadi saya saja yang S1 gitu ya. Iya, bahkan baru masuk perkuliahan. Oh, gitu. Karena kan sebelumnya masih bahasa. Iya, betul. Iya, baru masuk dan alhamdulillah juara 3 itu bagi saya membanggakan dan duitnya juga lumayan. Hadiahnya. Berarti alhamdulillah bisa bersaing dengan senior-senior yang ada di sana ya. Iya, betul. Dan mungkin ada saya di tahun terakhir alhamdulillah sebelum saya kembali ke Indonesia saya telah menyelesaikan setoran hafalan saya kepada guru saya, hafalan Al-Quran 30 juz. Masya Allah, tepuk tangan semuanya. Wow, keren banget untuk menghafal 30 juz Al-Quran itu bukanlah hal yang mudah. Iya, betul. Dan yang pasti tidak hanya menghafal tapi murojaahnya. Iya, itu yang paling penting. Betul, itu murojaah atau yang mengingat kembalinya itu merupakan hal yang sulit bagi saya. Buat semua orang. Buat semua orang. Utamanya yang pernah ada di madrasah seperti saya juga pernah sekolah di madrasah. Mungkin tantangan terbesarnya juga ya ketika murojaah tersebut atau mengingat kembali karena ketika menghafal itu mungkin lebih gampang. Lebih gampang, betul. Betul ya? Betul. Karena kalau kata guru saya, ya ngafal itu sekali bisa hafal. Tapi kalau murojaah sampai seumur hidup. Gitu, mengulang dan mengulang. Itu yang paling penting dan itu yang paling sulit karena itu tadi. Karena murojaah sampai kita mati itu wajib hukumnya. Gitu. Betul. Berarti alhamdulillah ya selama 5 tahun di sana kakak juga sering mengikuti lomba dan alhamdulillah tamat 30 juz Al-Quran dan yang pastinya itu menjadi ladang pahala juga. Iya. Betul kan, sembari menimba ilmu dan juga pahalanya terus mengalir. Insya Allah. Nah, gimana sih respon orang tua kakak ketika kakak mendapatkan prestasi yang alhamdulillah gemilang di tanah orang atau di negara orang? Tentu mungkin kalau bagi kita ya, ketika ada anak yang meraih prestasi pasti orang tuanya bangga dan senang. Ya kalau bahasa Betawinya girang, ya happy. Ya, girang iya, karena anaknya yang selama ini dididik bisa membanggakan dan mengharumkan nama orang tua. Dan saya tipe mahasiswa yang biasanya kalau yang enak-enak doang yang dikabarin, kita kirim ke orang tua yang enak-enak. Iya betul. Ya, kan gitu, kayak naik kelas tanpa ada tinggal satu mata kuliah pun, terus lancar lah kuliah, terus ngaji atau selesai daurah, selesai hafalan atau tadi menang lomba, ya itu yang kita kirimin. Betul. Yang enak-enak aja. Kalau yang nggak enak-enak ya kita telan aja lah sendiri. Iya. Begitu sih. Ya, demi menjaga perasaan orang tua kita juga ya agar tidak kepikiran apalagi kakak ini ada di negara orang gitu, jauh. Gitu. Wow, ceritanya sangat menarik dan ini menginspirasi banget nih Kak untuk kita semua yang mendengarkan Inspiration Talks pada hari ini.
Oke, aku mau ngucapin terima kasih banyak Sama-sama. untuk Kak Yusril atas ketersediaan waktunya dan mau untuk diwawancarai bersama kami. Dan saya Najwa Zahira pamit undur diri pada acara Inspiration Talk siang ini. Mari kita bertemu di